Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi kedua, di mana pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan settingan atau mengecek pengaturan-pengaturan yang mungkin bisa menjadi perhatian khusus. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk merubah tema bawaan yang ada di WordPress ini agar tampilannya disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba melakukan sebuah post, sebuah tulisan, atau melakukan sebuah postingan sebuah tulisan ke website yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka dulu untuk wordpress.com-nya atau alamat domain kita. Untuk itu kita logout dulu. Kita masuk ke id.wordpress.com, kemudian pilih login. Lalu kita pilih lanjutkan dengan akun Google. Oke, di sini akan diminta sebuah email yang awalnya kita daftarkan menjadi akun untuk WordPress. Kemudian ketika sudah berhasil login, di sini akan terlihat akun kita atau profil kita. Kemudian kita masuk ke dashboard untuk melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan. Untuk poin yang perlu diperhatikan setelah berhasil membuat sebuah website, kita pergi ke manage, lalu kita pilih setting. Kita cek dulu apakah settingannya sudah benar-benar berhasil ataupun bisa dibilang sudah bisa diakses oleh orang lain. Caranya seperti tadi, pilih manage, kemudian pilih setting, kemudian masuk ke tab general ataupun umum. Kemudian kita periksa dulu di bagian set title-nya. Ini kita kasih set title untuk judul situs kita. Kemudian untuk set tagline-nya kita bisa isi dan ini sifatnya opsional. Kemudian set icon-nya, jadi set icon berfungsi untuk ketika kita mengakses situs kita, di sini ada logo kita. Kemudian di bagian set address, ini adalah domain yang kita gunakan atau yang kita daftarkan, di mana orang lain bisa mengakses halaman situs kita menggunakan domain ini. Jadi duodragondev.wordpress.com. Jadi di mana duodragondev ini adalah subdomain, kemudian wordpress.com ini adalah main domain. Kemudian yang paling penting itu di bagian privasi. Jadi di bagian privasi kita harus memastikan bahwa settingannya adalah public, bukan lagi coming soon. Jadi kalau coming soon, jadi orang lain akan melihat situs kita belum sepenuhnya aktif ataupun belum bisa mengakses tulisan-tulisan kita. Jadi ketika public, artinya situs kita sudah siap untuk dilihat orang. Jadi kita pilih public, kemudian kita pilih save setting, kemudian di atas juga kita pilih save setting. Jadi ketika kita cek situs kita dengan alamat domain ini, di sini sudah berhasil diakses. Kemudian langkah selanjutnya pada poin kedua, kita akan mencoba untuk merubah tema ataupun tampilan situs kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita pilih tema. Kemudian di sini ada beberapa template tema yang bisa kita gunakan. Kita akan coba pakai yang namanya tema Red Hill. Kita klik, kemudian kita pilih Active this design. Kemudian pilih yes untuk aktifkan sebuah temanya. Lalu setelah berhasil, kita bisa kembali lagi ke bagian dashboard kita. Lalu ketika kita cek lagi di bagian alamat domain kita ataupun situs kita, jadi tampilannya berubah menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya
Untuk mengatur tema-tema yang sudah kita pilih sesuai dengan keinginan kita, jadi kita bisa masuk ke bagian desain, kemudian pilih custom. Oke, di sini di bagian sidebar kiri ada beberapa menu yang kita bisa gunakan. Contoh yang pertama adalah set identity. Contoh saya hapus dulu. Kita bisa meletakkan sebuah gambar ataupun logo yang sesuai dengan website kita atau situs kita. Jadi caranya untuk mengupload ataupun memilih sebuah gambar, kita bisa pilih select logo. Kemudian kita bisa upload gambar yang sudah kita desain. Kita pilih upload file, kemudian pilih select, kemudian kita cari gambarnya. Misalnya saya akan memasukkan logo sekolah, kemudian klik open, kemudian kita pilih gambar ini, lalu kita pilih select. Di sini akan diminta untuk cropping, jadi kita bisa lakukan skip cropping untuk meniadakan pemotongan, jadi full seperti ini. Lalu di bagian set title di sini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian tagline juga kita bisa gunakan seperti ini, ataupun kita bisa pakai. Lalu di bagian footer credit, di bagian footer ini kita bisa gunakan contoh beberapa template. Misalnya kita pakai seperti ini. Jadi di sini bunyinya wordpress.com. Kalau hanya menggunakan logo, di sini akan berubah menjadi logo. Lalu kita back lagi, kita kembali, pilih panah ke kiri. Lalu di menu kedua ada color dan background. Kita bisa menggunakan tema-tema yang disediakan di sini. Contohnya kita bisa gunakan yang warna merah. Oke, kembali lagi. Lalu kita pilih bagian menu. Lalu kita pilih sosial. Jadi untuk mengaktifkan sosial linknya, kita bisa pilih ataupun kita bisa mencetang yang sosial link menu. Jadi otomatis di bagian kanan akan ada tombol ataupun logo dari sebuah sosial media kita. Kemudian bagaimana cara mengubah linknya agar ketika klik kita bisa mengakses halaman profil kita. Jadi misalnya di bagian Facebook kita klik, kemudian yang diubah di bagian sininya. Kita ubah linknya menjadi link yang mengarah ke Facebook kita. Walaupun di sini ada beberapa sosial media yang kita tidak gunakan, kita bisa hapus. Caranya kita pilih, lalu pilih remove. Jadi otomatis hilang. Kemudian kita kembali lagi, kita back lagi. Di bagian home setting kita pilih home saja. Di sini ada beberapa pilihan yaitu about, blog, kontak, dan home. Kemudian ketika selesai untuk konfigurasi temanya atau tampilannya, kita pilih save change untuk menerapkan beberapa settingan yang tadi sudah kita ubah. Setelah selesai kita simpan, kita pilih tombol silang atau close. Kemudian akan kembali lagi ke bagian dashboard. Jadi ketika kita akses, kita reload dulu. Jadi tampilannya sudah berubah. Lalu setelah kita berhasil menentukan tema dan menyeting beberapa konfigurasi dasar, kita akan mencoba untuk merubah tampilan ini. Caranya kita tetap masuk ke bagian dashboard ini, lalu kita pilih WP Admin. Contoh di sini untuk melakukan perubahan kita pilih yang namanya menu page. Jadi yang dipilih yang ada draft-draftnya kita hapus saja. Kita beri centang dulu yang ada draftnya. Lalu kita pilih di bagian bawah, pilih move to trash, kemudian pilih apply. Jadi tersisa hanya ada 4 halaman atau 4 page. Ada about, ada blog, ada kontak, ada
home. Untuk merubah nama ini kita bisa langsung klik quick edit, kemudian kita bisa ubah menjadi tentang saya. Lalu setelah selesai kita pilih update, kemudian di bagian kontak kita bisa ubah juga, misalnya kontak saya atau kontak saja, lalu pilih update. Kemudian di bagian home kita juga bisa edit, namanya kita ganti beranda, lalu pilih update. Jadi ketika kita mengakses situs kita yang awalnya tulisannya adalah home, blog, about, sama kontak, ketika kita reload atau refresh, ini otomatis akan berubah. Lalu bagaimana cara menentukan posisi letaknya agar kontak ini ataupun susunannya diubah-ubah? Jadi caranya masuk ke bagian appearance, kemudian pilih menu. Di sini kita bisa geser posisinya. Oke, di bagian tentang saya kita taruh ke bawah. Ketika sudah selesai, kita pilih save menu. Kemudian ketika kita reload lagi atau kita refresh lagi, posisinya akan berubah. Jadi sederhana sekali untuk merubah posisinya. Lalu bagaimana cara mengubah ininya? Kita pilih atau masuk ke halaman page lagi. Kemudian di bagian beranda kita pilih edit. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke editor halaman beranda. Jadi yang pertama kali kita akan lakukan merubah semua tampilan ini, termasuk halaman landing page-nya ini. Jadi kita hapus dulu yang ada isinya. Caranya kita klik dulu, lalu pilih titik 3, kemudian pilih remove block. Kemudian gambar ini kita klik lagi, pilih remove block. Yang ini juga sama, kita pilih remove. Oke, kebesaran. Oke, remove block. Remove block. Kemudian ini juga kita hapus. Jadi hanya tersisa halaman landing page-nya. Kemudian di bagian kanan ini ada menu page sama menu blog. Jadi untuk mengubah gambar halaman ini, kita klik dulu gambarnya, lalu di bagian media setting kita pilih clear media. Oke, di sini gambarnya sudah hilang. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemilihan gambar. Caranya pilih media library. Kita bisa mengupload gambar yang sudah disediakan. Caranya pilih select file, kemudian pilih gambar yang sudah kita buat. Disesuaikan ada di mana letak posisi gambarnya, lalu pilih, kemudian pilih open. Kemudian setelah kita selesai menguploadnya, kita pilih media library. Di sini akan muncul gambar yang sudah kita upload. Kemudian kita pilih. Kemudian kita pilih select. Oke, di sini gambarnya sudah berhasil berubah. Kemudian untuk titelnya kita akan ubah channel to Dragon Dev. Kemudian di bagian deskripsinya kita akan ubah, misalnya saya ambil deskripsi dari sini, lalu saya paste. Lalu untuk tombolnya ini akan kita ubah, akan kita linkkan ke halaman YouTube saya, ataupun bisa dilinkkan ke alamat apapun. Caranya kita pilih, lalu di bagian text box ini atau kotak dialog ini kita pilih edit, kemudian kita hapus dulu, kita cari linknya. Ini bisa kita masukkan sebuah alamat Facebook ataupun halaman apapun. Di sini hanya sekedar contoh, saya masukkan halaman YouTube. Kemudian setelah kita memasukkan sebuah link,
kita pilih submit. Kemudian untuk tampilan atau tulisan sign-up-nya kita akan ubah. Kita klik, lalu akan muncul tanda yang berkedip ini, lalu kita bisa hapus. Kita ganti kunjungi YouTube channel. Oke, setelah selesai kita bisa klik bebas. Di sini akan berubah menjadi kunjungi YouTube. Lalu setelah kita selesai mendesain halaman landing page ini, kita akan menambahkan sebuah halaman untuk updatean sebuah tulisan-tulisan kita agar muncul di halaman beranda. Caranya kita pilih tombol plus ini, namanya add block, lalu kita pilih yang browse all, lalu akan muncul sidebar menu. Di sini ada new, tampilannya seperti ini menu-menunya, kemudian teks, ada paragraf, ada heading, ada list, ada quote. Bisa dicoba satu-satu karena kita akan memasukkan halaman post update. Kita akan kasih judul dulu yang namanya fasilitas heading, lalu kita ketikkan judulnya, misalnya tulisan terbaru. Lalu untuk alignnya pilih center, lalu kita tambahkan lagi sebuah blok, pilih browse all, kita cari ke bawah yang namanya itu blog post. Di sini akan secara otomatis mengupdate tulisan-tulisan terbaru kita muncul di halaman beranda. Kemudian ini tampilannya ke bawah, vertikal kita akan ubah menjadi sebuah grid atau kotak-kotak. Jadi pilih yang grid view. Jadi tampilannya akan tersusun ke kanan, bukan ke bawah lagi. Kemudian jika ingin menampilkan lebih dari 3 ataupun 2, caranya tinggal pilih titik 3, kemudian pilih show block setting. Di sini ada pengaturannya untuk jumlah post per setiap baris ini. Kita bisa menggantinya menjadi 2 atau menjadi 4. Setelah selesai kita menambahkan sebuah post, updatean post, kita akan menambahkan sebuah galeri. Misalnya caranya sama, pilih plus, kemudian pilih heading dulu, misalnya galeri, kemudian alignnya menjadi center, kemudian kita tambahkan, pilih browse all, kita pilih galeri, kita cari yang ini, kita klik. Kemudian di bagian di sini akan diminta untuk mengupload jika belum tersedia di media library kita, atau seumpama kita sudah menguploadnya, kita pilih select image, lalu pilih media library, kemudian pilih gambar yang sesuai dengan keinginan kita, mana yang akan kita jadikan sebuah galeri. Misalnya saya akan jadikan galeri ini ada 4, lalu pilih create a new gallery, lalu pilih insert. Ya, tampilannya seperti ini. Kita X saja. Jadi hanya tersedia 3 galeri saja. Kemudian di bagian kolomnya bisa kita setting juga, ada 3. Lalu crop image diaktifkan, linknya tidak usah. Kemudian di bagian image size-nya kita bisa ubah medium, disesuaikan saja. Oke, setelah berhasil menambahkan galeri, mungkin ini cukup 3 saja. Ada landing page, kemudian tulisan terbaru, kemudian ada galeri. Setelah selesai kita pilih update. Lalu untuk melihat hasilnya kita bisa pilih preview, kemudian pilih preview in new tab. Jadi setelah kita buka halaman yang sudah kita ubah, ini adalah tampilannya. Jadi ada landing page-nya, kemudian ada tulisan terbaru,
Kemudian di sini kita menambahkan sebuah galeri. Jadi cukup mudah. Dan juga untuk melakukan sebuah explore, misalnya akan menambahkan sebuah menu-menu lainnya di bagian halaman beranda, kita bisa untuk melakukan customisasi di bagian edit halaman beranda. Oke, setelah selesai mengedit, kita akan kembali lagi ke menu dashboard, lalu pilih all page. Kemudian di sini kita akan mengubah tampilan di bagian kontak dan juga di bagian tentang saya. Langsung saja klik edit di bagian kontak. Lalu di sini kita bisa ubah untuk tulisannya atau paragrafnya. Kemudian di bagian get in touch bisa kita ganti alamat, misalnya kita ganti menjadi alamat. Kita hapus saja ini. Kemudian di bagian sini kita ganti email kita, misalnya. Kemudian nomor telepon tidak usah, kita hapus saja. Bagian kanan ini kita juga bisa ubah, misalnya kirim pesan di sini. Lalu setelah selesai pilih update, kemudian kita kembali lagi ke dashboard, kemudian di bagian page atau halaman tentang saya kita edit juga. Kemudian di sini kita bisa edit sebuah judulnya. Kemudian di bagian deskripsinya kita ganti menjadi tulisan atau sebuah kalimat yang menggambarkan tentang situs kita. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan deskripsi di bagian sini. Kita paste saja. Lalu di bagian gambar kita ganti gambarnya. Kemudian pilih Open Media Library. Kita ganti menjadi gambar yang lain. Oke, jadi seperti ini. Setelah selesai kita pilih update, lalu kembali ke dashboard. Kemudian kita juga akan mengedit di bagian blog. Kita akan menghapus gambar yang ini. Kita delete saja, pilih remove block. Jadi hanya tersisa tulisan blog sama tampilan post-post kita nanti. Kemudian langsung pilih update. Kita kembali ke dashboard. Oke, untuk pengaturan ataupun editing di bagian halaman-halaman ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah postingan atau mengupdate sebuah tulisan. Caranya kita pilih menu post, kemudian untuk postingan defaultnya kita hapus dulu, kita beri centang semuanya. Lalu di bagian book actionnya kita ganti move the trash, kemudian pilih apply. Kemudian setelah bersih postingannya, kita akan membuat sebuah postingan, yaitu caranya dengan cara mengeklik menu add new. Kemudian di sini kita kasih judul, kita ambil dari internet sebagai contoh, materi tentang web server. Kita paste saja, kita copy biar mudah. Oke, jadi seperti ini. Lalu di bagian tombol atas ini ada tulisan publish. Kemudian jika ingin menyeting misalnya kategorinya, kita bisa menekan tombol setting. Di sini akan muncul untuk pengaturan-pengaturannya. Kita pilih post
di bagian menu atas, lalu di bagian kategori kita bisa menambahkan kategori dari postingan ini. Caranya pilih add the new kategori, lalu ketikkan saja misalnya tentang komputer, lalu pilih add new gallery lagi. Setelah selesai, kita beri centang di bagian kotak ini agar bisa masuk dalam kategori komputer misalnya. Setelah selesai atau ingin menambahkan gambar misalnya, kita bisa insert. Caranya seperti tadi, kita klik tombol blok, kemudian kita tambahkan gambar misalnya, lalu kita pilih gambar, bisa dari URL. Misalnya kita tambahkan URL dari gambar ini, kita coba buka alamat linknya, kita copy, kita paste, lalu kita pilih play. Oke, jadi otomatis masuk. Kemudian jika ingin posisinya ditaruh di atas, kita tinggal pencet panah ini. Oke, seperti ini. Lalu setelah selesai kita pilih publish, kemudian pilih publish lagi. Oke, selanjutnya kita juga akan menambahkan lagi sebuah postingan. Oke, langsung pilih logo WordPress, kemudian pilih all post, kemudian kita tambahkan lagi add new. Kita buat postingan tentang materi, misalnya domain, kita copy, lalu paste, kemudian untuk poinnya kita copy, paragrafnya kita copy, lalu untuk menampilkan sebuah pengaturan, pilih pengaturan di sini, kemudian kita tambahkan lagi misalnya tulisan sampai di sini, misalnya kita copy lalu paste. Jika ingin menambahkan gambar, kita bisa gunakan tombol plus, kemudian kita cari yang namanya galeri. Oke, lalu bisa kita insert dari URL, kita cari gambarnya misalnya ini, kita copy linknya, lalu pilih apply. Oke, kita ke ataskan, lalu untuk kategorinya kita ganti atau dijadikan sama menjadi komputer, tinggal dicentang saja, lalu pilih publish lagi, kemudian di bagian tombol ini, bagian logo WordPress ini, kita akan menambahkan lagi sebuah postingan. Kita pilih add new seperti cara 1 dan cara 2, kemudian kita tambahkan judul atau ketikan judul, kemudian isinya kita copy, untuk gambarnya kita bisa ambil dari media, misalnya kita tambah plus, pilih image, kemudian kita bisa upload atau kita pilih gambar yang ada di sini, misalnya kita ambil yang ini, lalu pilih select. Untuk ukurannya kita bisa atur,
di bagian gambar ini kita buat default, kemudian untuk image size nya kita ganti medium atau large, tidak apa-apa, terserah, bebas. Lalu untuk kategorinya di bagian menu post kita pilih komputer, lalu kita pilih publish, lalu kita pilih publish. Kemudian ketika kita cek di halaman websitenya, di sini akan otomatis berubah menjadi postingan kita. Jadi cukup simple untuk penggunaan WordPress ini, dan memang untuk menu-menunya harus dipelajari satu-satu agar tahu apa saja fungsi-fungsi pada menu yang ada di samping kiri ini atau di sidebar-nya. Tapi secara umum ini bisa dikerjakan sangat mudah sekali daripada kita membuat script dari awal sampai akhir. Jadi cukup sekian dari saya. Untuk materi kedua ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.